Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Benarkah Gen Z sebagai generasi yang tidak peduli dengan literasi keuangan? Oke, Gen Z merupakan penduduk Indonesia yang mendominasi saat ini, yaitu 27,94% dari total populasi saat ini. Gen Z adalah penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Karakteristik dari Gen Z adalah generasi yang minim batasan dan sangat dekat dengan teknologi. Berdasarkan hasil OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan Indonesia berada di angka 49,68%. Artinya baru separuh dari penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan dan akses ke keuangan. Namun itu sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya di mana tahun 2019 hanya 38,03% ya. Nah, dari hasil survei itu sendiri juga menunjukkan tingkat literasi keuangan dibedakan dari tingkat pendidikan, yaitu tidak sekolah atau tidak lulus SD sebesar 37,69%, lalu lulusan SD 39,78%, lulusan SMP 46,61%, lulusan SMA 52,88%, dan lulusan perguruan tinggi sebesar 62,8%. Di mana saat ini Gen Z juga banyak yang masih menempuh pendidikan ya, baik yang di perguruan tinggi ataupun yang sudah lulus dan sedang mencari kerja ataupun sudah bekerja. Dan apakah mereka ini, si Gen Z ini menyumbang kenaikan tingkat literasi keuangan saat ini? Silahkan kalau ada yang mau komen, yang mau jawab pertanyaan tadi. Oke, sebelum itu terkait dengan masalah pendidikan, apakah memiliki pengaruh terhadap cara seseorang bersikap terhadap uang? Hal ini pernah dibahas di buku Psychology of Money, karangan Morgan Housel. Dia menolak anggapan bahwa tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara seseorang bersikap atas uang. Ada hal lain yang lebih mempengaruhi, yaitu faktor-faktor psikologis lebih ke sifat-sifat ketamakan dan keserakahan manusia. Ini juga diceritakan dalam buku tersebut tuh, cerita tentang seorang kaya ya, seorang yang berpendidikan, seorang eksekutif perusahaan Merrill Lynch, di mana dia jatuh bangkrut karena tamak dalam berinvestasi ya. Lalu ada satu lagi cerita tentang seorang cleaning service yang rajin berinvestasi dan hidup sederhana, akhirnya bisa menjadi orang yang mempunyai banyak uang dan menjadi miliuner ya. Oke, menyambung cerita sebelumnya ya. Pada tahun 2020 pernah dilakukan penelitian dengan mengambil sampel mahasiswa reguler di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan judul penelitian Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan, dan Sikap Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Penulisnya Febri Aulia Arta dan Kartika Adewibowo, diterbitkan oleh majalah Ekonomi dan Bisnis volume 19 nomor 1 tahun 2023. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan Gen Z saat ini udah cukup melek mengenai keuangan. Literasi keuangan udah cukup baik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka sudah cukup paham bagaimana cara mengelola keuangan karena arus informasi tentang keuangan sangat cukup banyak dan mudah didapat tentunya. Lalu produk-produk keuangan saat ini mudah diakses, cukup dengan menggeser jempol kita di HP, sudah bisa membeli beberapa saham, kripto, emas online, dan lain-lain. Jadi, bisa saya sedikit simpulkan bahwa jadi Gen Z ini bisa dikatakan merupakan uh, generasi yang tingkat literasi keuangannya lebih baik karena akses informasi yang mereka dapatkan lebih banyak. Rata-rata yang mereka udah paham tentang keuangan dan bagaimana cara mengolahnya, walaupun pada prakteknya bisa dikatakan belum baik. Di samping itu, tingkat pendidikan juga sebenarnya belum bisa menjamin ya bagaimana seseorang bersikap atau bagaimana seseorang mengelola keuangannya. Karena berdasarkan pada bukunya Morgan Housel, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengelola keuangan. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah ada yang mau mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.